Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terkait keadaan harga cabai ya. Cabai adalah salah satu komoditas yang sangat-sangat mempengaruhi inflasi. Jadi beberapa minggu terakhir ini, jadi memang kami ada petugas enumerator yang setiap harinya mencatat dari sisi ketersediaan dan juga harga pangan. Cabai saat ini berada di 140.000. Jadi kita berbicara cabai ini sebenarnya ketersediaannya juga untuk kami di Kabupaten Merauke ini kita tidak bisa menjamin yang selalu stabil. Oleh karena itu, karena ketersediaannya kurang, otomatis harga akan naik, Mas Bambang. Tapi pihak pemerintah juga dengan beberapa cara, sementara ini kami kemarin kebetulan dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia ini siap memfasilitasi dalam arti FDP. FDP adalah salah satu fasilitas untuk transportasi distribusi pangan. Oleh karena itu sebenarnya dari sisi ketersediaan, ketika memang saat ini ketersediaannya kurang, otomatis harga naik. Ini kita harapkan kita bisa mensuplai dari daerah lain yang dalam arti dibantu oleh pihak Badan Pangan Nasional, sehingga contoh ketika cabai itu kita mengambil dari satu daerah di harga taruhlah 60.000 akan tiba di Merauke juga dengan harga 60.000. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kekurangan pasokan ya mungkin dari pihak petani sendiri ya, dalam arti untuk menyiapkan produk tersebut gitu. Jadi kita juga melihat iklim yang fluktuasi ya, dalam arti ya saat ini apa ya, kalau mau dibilang mulai menjelang kemarau ini mungkin dampak dari itu juga. Iya, Mas Bambang, kita bicara terong. Terong masuk dalam hortikultur ya. Jadi kita kembali bicara ke iklim ya, karena iklim ini yang tidak stabil sehingga harga itu bisa naik karena memang dari sisi ketersediaan kita kembali ke hukum ekonomi. Barang banyak pasti harga ya seperti itu stabil, tapi ketika ketersediaannya kurang pasti harga naik ya. Jadi terkait dengan hal ini tentunya dari sisi ketersediaan dan juga memang pengaruh dari iklim ya, yang mungkin saat ini ada peralihan iklim mengarah ke musim kemarau. Baik, terima kasih Mas Bambang. Terkait hal ini tentunya pemerintah tak gencar-gencarnya, tapi sementara kita berbicara terkait sayur mayur dan sebagainya, ini kan sebenarnya Ibu Yosefa ya, jadi kami ada hulu, kami hilir. Jadi kami ketahanan pangan intinya kami sebenarnya hilir ya, produk ada, pasca produksinya itu seperti apa sebenarnya ya, tapi tidak masalah. Mungkin pada kesempatan ini juga bisa saya jelaskan bahwa kami dinas ada dua bidang. Kami ada bidang konsumsi dan juga ada bidang ketersediaan yang selama ini juga kami mendampingi atau kami punya binaan, ada kelompok wanita tani ya, yang kita harapkan dalam arti bisa dari sisi ketersediaan itu bisa mensuplai ketersediaan sayur mayur yang ada di Kabupaten Merauke. Kalau kita bicara inflasi, kita tidak melihat dari luar atau dari dalam, intinya ketersediaan. Kalau dari Badan Pangan Nasional ada 12 komoditas pangan yang mempengaruhi inflasi. Tapi jangan salah juga ya, karena beberapa saat lalu kangkung pun menyebabkan inflasi. Untuk seperti Merauke itu. ini apa Bu? Untuk Merauke ini? Saat ini kalau saya melihat dari apa ya, karena kita melihat rilisan per 1 Juli untuk inflasi ini Merauke, bukan Merauke ya, kita melihat skop Papua Selatan berada di skor 2,04. Sehingga dalam berjalannya waktu ini tentunya kan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mungkin di hari ini taruhlah kangkung bisa 15.000, bukan berarti dia menjadi standar ya. Kita melihat rata dalam 1 bulannya, mungkin seperti itu. Sementara kami kan harian masih mencatat, ada petugas enumerator yang memantau terkait ketersediaan dan juga terkait harga-harga tersebut. Ya, jadi kemarin sebenarnya yang difasilitasi dari Bank Indonesia Pak, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Ya. Jadi dari Bank Indonesia ini untuk Papua dilaksanakan 3 tempat, Merauke, Jayapura, dan Nabire. Karena memang kemarin dari sisi rilisan inflasi years on years, kita berada di 2,04 di mana ranking terendah ke-6 di Indonesia ya.
Sehingga dari Bank Indonesia kemarin melaksanakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, dan juga pada kesempatan itu dihadirkan juga gerakan pangan murah. Jadi sebenarnya gerakan pangan murah ini sebagai salah satu program pemerintah dalam rangka stabilisasi pangan dan stabilisasi dan juga harga pangan. Sehingga dari sisi ketersediaan ada dan juga keterjangkauan harga oleh masyarakat juga dapat tercapai. Jadi untuk gerakan pangan murah kemarin yang saya sampaikan bahwa ada 12 komoditas yang sangat-sangat mempengaruhi inflasi ya. Jadi kebutuhan pokok dari kita masyarakat ya, ada gula, tepung, minyak goreng, telur dan berbagai, dan juga kami kebetulan ber-MOU dengan distributor pangan ya. Kemarin ada 8 distributor pangan termasuk Bulog. Kemarin Pak Firman juga hadir ya dalam rangka turut menyemarakkan GNPIP kemarin, seperti itu. Iya, kami bermitra ya Pak, karena terkait tadi kita bicara bantuan pangan, jadi kami dari dinas ini selaku kami yang mengawasi seperti itu jalannya untuk pendistribusian pangan, pendistribusinya karena by name by address, sehingga tadi pendistribusian ini harus sampai ke pihak yang menerima. Selain itu juga kami terkait gerakan pangan murah, selalu kami bermitra dengan Bulog terkait ketersediaan beras seperti itu Pak. Ada, kami ada 8 distributor. Ini kaitannya dengan produk-produk apa ini? Produk pangan, intinya pangan. Oh, produk ya, pangan juga. Terlebih diutamakan 12 jenis komoditas tadi. Baik. Sebenarnya kami ada salah satu ikan ya, gitu ya Bu Ida ya. Jadi ikan ini ya memang kami harus berkolaborasi juga dengan Dinas Perikanan, karena ikan adalah salah satu komoditas yang sudah masuk di 12 komoditas pangan yang mempengaruhi inflasi seperti. Ya, jadi untuk agak tidak sulit juga ya Pak ketika kita mau kerja keroyokan, mau kerja barengan seperti itu. Jadi kita berbicara inflasi, sebenarnya kita kembalikan ke satu pilar ketahanan pangan, yaitu terkait ketersediaan tadi, stabilisasi pasokan. Oleh karena itu bagaimana caranya, dan sebenarnya dari Badan Pangan Nasional tuh gencar-gencarnya mengupayakan untuk ketika di sini misalnya tadi cabai nggak ada, di daerah taruh di daerah B, ini sementara lagi panen, lagi full produksi gitu. Itu upaya-upaya itu yang kita berusaha untuk bisa mendatangkan, tapi dengan catatan harus ada off-taker yang siap di Merauke seperti itu. Kami selama ini dengan para distributor ini kami juga ada kegiatan untuk memantau ketersediaan ya. Jadi teman-teman dari bidang yang terkait tentunya selalu berkolaborasi dengan para distributor, sehingga kita tahu misalnya minyak goreng ya saat ini ketersediaannya seperti apa, dan juga mungkin jenis-jenis pangan yang lainnya. Sehingga ya itu menjadi tugas kita pemerintah juga untuk mengetahui saat ini stok pangan ini seperti apa, sehingga saya rasa kalau yang datangkan dari luar dalam arti untuk produk-produk yang tidak cepat busuk ya, itu dalam arti bisa kita stok di Merauke seperti itu. Jadi Pak, kalau kita melihat, sebenarnya kita bisa melihat langsung ya rilisan dari BPS. Jadi memang salah satunya produk pangan. Itu peran besar itu Bu ya? Iya, peran besar Pak. Dan kita bisa melihat presentasinya seperti apa. Dan sebenarnya bukan hanya pangan juga ya Pak, dari sisi perhubungan. Kita melihat dekade terakhir ini kan biaya transportnya tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hanya penyebab inflasi, bukan hanya pangan, tapi ada beberapa lainnya ya, kayak sandang pangan. Seperti itu, rokok, ada beberapa item. Jadi Pak, yang tadi saya sampaikan FDP, fasilitas distribusi pangan, ini ada kaitannya dengan transport. Jadi ketika mengambil salah satu komoditas, setelah kemarin sebenarnya kita rencana untuk bawang merah. Bawang merah itu yang kita pantau ya, dan juga dari pemantauan Bank Indonesia, di daerah Sulawesi itu per kilonya hanya 10.000 Pak. Sementara kemarin di Merauke itu kisarannya 45 hingga 50.000. Maksudnya kita kembali ke FDP tadi ya. Kita kemarin sudah mulai coba dengan Bintoro. Kami sudah mulai coba dengan ayam beku. Kami datangkan dari Surabaya, sehingga tadi saya sampaikan ketika kita mengambil di titik A itu di situ harga taruhlah
25.000 dikurangi biaya, dalam arti dikurangi biaya transport yang mulai dari produksinya di situ hingga ke pelabuhan Surabaya, pelabuhan Merauke, bahkan sampai masuk di tempat penyimpanannya Bintoro. Itu semua difasilitasi pemerintah sehingga harga ini stabil gitu, stabil dan juga ketersediaan barangnya ada. Seperti itu. Selain itu, selain FDP tadi ya, kami juga bidang-bidang ini ada mendampingi kelompok-kelompok wanita tani dari sisi hortikultur. Nah, kita harapkan juga dengan perhatian pemerintah dan juga para pelaku ini untuk dalam arti ajak atau secara terus-menerus berkesinambungan gitu. Kadang pihak-pihak binaan kami saat kami beri bantuan berhasil selesai dan sampai di situ juga selesai. Kita berharap bisa berkesinambungan ya, karena pendampingan kami ini juga untuk KWT ini selain sayur mayur ada cabai dan juga kita berharap ada komoditas lainnya gitu dari sisi ketersediaan pangan tadi ya, hortikultur, sayur mayur. Iya Pak, sejauh ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita dari bidang kita pendataan ke distributor dan juga sebenarnya dari para distributor ini juga kita minta untuk selalu laporannya itu secara terus-menerus sehingga kita bisa melihat keadaan dari produk A atau produk B, ketersediaan di Merauke seperti apa, sehingga ketika memang dari sisi stoknya mungkin menurun, segera mungkin untuk mendatangkan. Toh produk-produk ini kan bukan produk yang barang yang cepat busuk seperti cabai atau bawang merah ya. Ini dari kita berbicara pangan dalam arti luas ya, seperti itu. Yang kami intervensi ya tentunya kita ketika berbicara inflasi kan sudah dijelaskan tadi ada 12 jenis pangan yang memang dari ketersediaannya itu harus ada untuk masyarakat seperti itu, sehingga kita memberikan perhatian pada produk-produk tersebut. Tapi ya tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya 12 itu karena sempat bayam ya di daerah mana di Papua ya Pak Firman, itu juga menyebabkan inflasi Pak. Ketika kita berbicara itu Pak, kami untuk operasi pasar kami sudah beberapa ya, kami berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait tentunya. Ketika bulan-bulan Pak Firman, bulan-bulan Mei yang pas harga beras tinggi sekali ya, memang kami sempat ada ya semacam yang menampung seperti itu. Tapi ya memang langkah-langkah selanjutnya kemarin ya kita tahu, tapi kita belum sampai ke hal yang intervensi apa gitu yang harus kita Pak, sebenarnya kita berbicara operasi pasar ini tusinya dari Perindakop ya. Begitu ya. Kami adalah salah satu anggota yang masuk dalam tim tersebut. Ya sebenarnya operasi pasar ini harus continue untuk kita laksanakan gitu ya. Seperti itu. Apalagi menjelang hari-hari besar ya. Karena ketika kita berbicara hari besar, kita pasti melihat parameter barang barang pangan ini pasti sudah harga sudah mulai menjulang seperti itu. Baik, terima kasih dari saya Pak ya, bagaimana kita bisa menjaga kondisi ketersediaan pangan kita untuk selalu stabil, yaitu saya mengajak masyarakat juga ya, dalam arti kita berbicara pangan, apalagi kita sekarang sudah mendengar ada statement bahwa ke depan ini untuk pangan sepertinya menuju ke krisis pangan ya. Oleh karena itu ya kebetulan kami Dinas Ketahanan Pangan kami punya program untuk pemanfaatan pekarangan untuk kita memberdayakan pangan lokal. Jadi pada kesempatan ini juga saya mengajak kita seluruh masyarakat dalam arti sejauh apa yang kita bisa, dalam arti ada pekarangan, mari kita maksimalkan untuk kembali ke pangan lokal. Kita mencintai pangan lokal sehingga dari sisi ketersediaan pangan itu ada, dan juga terkait tadi ya kita berbicara stabilisasi pasokan, ini menjadi tugas pemerintah juga sejauh mana yang bisa kita laksanakan, terlebih tadi terkait ada fasilitas distribusi pangan. Ketika memang ada fasilitas dari pemerintah, kami juga mengajak para distributor untuk mari kita berkolaborasi untuk kita bersama-sama menyiapkan pangan, menyediakan pangan untuk masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan ya, Provinsi Papua Selatan secara keseluruhan, sehingga ketersediaan stok ini ada dan keterjangkauan harga oleh masyarakat juga tercapai, sehingga kita harapkan untuk inflasi kita bisa dalam keadaan normal atau stabil ya. Kita pertahankan di skor 2,04 ini, mudah-mudahan
ke depan bisa tetap kita jaga seperti itu. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.